Nih. Ini wordnya di sini. Hadir Ibu. Udah langsung buka dulu ya. Tadi ibu udah kesini, tapi tidur. Hadir. Masak dulu deh ya besok. Bisa harus garap. Sama sih. Yan. Dinyalain dulu nggak? Nah, sama Besi pakai Y pakai I. Aku nggak tahu datanya. Kenapa bisa enggak nyambung? Nama Punya logo putihnya nggak? logo putih apa? HMJ.
Jangan masak. Nanti bapak cek. Aku makan di mana ya? Cek, bukan cek. Cek. Aku makan di sini. Cek. Satu. Berapa ya? Ya. Dia kan mau tahu sama populasinya. Populasinya populasinya berapa? Kan nggak tahu. Gimana kata 2 sama 2 Habis sampelnya yang mana? Diambil titik-titiknya jadi gitu. Oh, populasinya segitu. Diambil sampelnya berapa? Oke, pertemuan kita hari ini kita akan bahas mengenai profesi, ketika profesi dan juga Dia mau download ulang, mau ke WA. Logonya di download ulang. Kirim. Kasih banyak. Sama. Sama. Mau.
Aku pengen jadi PNS tapi gak mau jadi pustakawan. Guru juga, dokter semuanya mereka selain pengabdian pada pasien, ada juga ke masyarakat secara umum. Nah, karakteristiknya itu yang pertama memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik di bidang informasi dan perusahaan. Kenapa ada informasinya juga? Karena mengelola informasi. Kenapa ada keterampilan spesifik di bidang informasi? Kenapa ada informasinya? Karena sebenarnya kita tuh mengolah informasi ya. Iya. Makanya di sini ada bidang informasi dan perpustakaan. Sebenarnya hanya nama satu tempat aja gitu. Sebenarnya kita olah tuh informasi. Informasi yang kita olah juga berbagai macam tergantung karakteristik perpustakaannya. Kita harus sesuaikan. Perpustakaannya umum atau khusus. Nah, dari situ kan kita pilih juga. Oh, ternyata bukunya udah sesuai nih. Karena perpustakaan umum jadi lebih bervariasi dan sebagainya. Jadi di sini ada hubungan dengan informasi. Jadi informasi di sini tuh nggak cukup nggak semuanya tentang buku ya, misalnya bentuknya buku dan buku. Nah terus yang kedua bertujuan untuk memberikan layanan informasi demi kemajuan intelektual masyarakat. Kalau menurut kalian gimana sih kalau yang kerja di perpustakaannya orang ini boomers? Kira-kira intelektualnya sama nggak sampai kita? Enggak ya. Mungkin secara wawasan mereka lebih ini ya, udah lebih banyak secara pengalaman. Tapi kan kayak sekarang nggak semua pustakawan tuh, yang khususnya yang baby boomers tahu beberapa tools AI gitu ya. Sekarang kan udah banyak banget ya tools AI itu juga sebenarnya salah satu kemampuan yang harus kita miliki, harusnya kita tahu intelektual di sini. Jadi kita harus lebih memiliki informasi terus terhadap isu apa sih yang lagi tren sekarang gitu. Itu juga kita harus tahu. Nah kebanyakan generasi yang sebelumnya kayak baby boomers tuh mereka cenderung pasif untuk mencari informasi, nggak mulai menggunakan teknologi. Sedangkan ilmu itu terus berkembang ya, harus selalu dicari. Membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang formal. Kayak tadi ya, untuk bisa mendapatkan oleh khusus perlu pendidikan secara formal dan pelatihan. Entah itu yang diselenggarakan oleh Perpusnas atau lembaga perpustakaan. Jadi nggak cukup hanya sebenarnya nggak cukup ya kalau pelatihan formal doang atau ada pendidikan. Judulnya apa ya? Pelatihan formal untuk upgrade skill. Pertemuan keberapa? Beberapa makna profesi pustakawan. Kenapa? Pertemuan 4 nggak ada ya? Kan 4 Mei itu kita diskusi. Nggak ditulis lagi. Menolong mencarikan informasi. Iya, jadi menolong itu kita membantu mereka mencari informasi. Mereka yang Menolong membutuhkan hidup. informasi kita punya membantu mereka menemukan sumber informasi yang mereka butuhkan. Jadi menolong itu menolong mereka menemukan informasi. Nah, pustakawan sebagai pendidik di sini seperti apa? Kalau di ada konsultasi juga ya kan. Jadi di sini tuh nggak harus soal konsultasinya kayak kita bikin poster, bikin banner, kalau nggak kayak misalkan tata cara penggunaan penggunaan pendelai informasinya itu juga sebenarnya bisa gitu. Itu juga bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan tuh bisa lewat poster, banner dan sebagainya. Intinya untuk mengasih tahu sih perpustakaannya pendidikan. Nah, pustakawan sebagai teman diskusi. Kenapa harus sebagai teman diskusi? Padahal misalkan umurnya gapnya jauh gitu. Kenapa pustakawan harus sebagai teman diskusi? Walaupun misalkan antara si pustakawan dengan perpustakaan umurnya jauh, kita harus bisa mengimbanginya kan biar lebih enak gitu ya. Si obrolannya itu lebih nyambung, informasi yang mereka butuhkan juga biar lebih dapat. Makanya kita di sini memposisikan sebagai mereka. Jadi yang mengetahui kebutuhan mereka. Terus pustakawan sebagai konsultan. Konsultan apa? Konsultan apa? Cerita apa judulnya tadi? Lupa. Apa? Ini konsultan apa? Konsultan informasi. Kan konsultan itu banyak ya macam-macamnya. Ini kita sebagai konsultan informasi kita memberikan informasi yang mereka butuhkan. Konsultan itu kan ada konsultan
sebagai manajer informasi juga. Manajer. Apa nanti pas Karena kita berusaha sebagai manajer informasi. untuk tahu diri Ya benar, yang materi informasi yang manajer karena kan nggak semua informasi itu banyaknya banyak banget dan nggak semua informasi itu kita butuhkan. Jadi kita ambil beberapa informasi yang kita butuhkan aja. Kayak buku, nggak semua terbitan buku kita beli kan? Kita pilih lagi sesuai dengan kategori perpustakaan yang kita kelola. Apakah perpustakaan umum, perpustakaan umum, dari kita. Jadi kita harus tahu kira-kira informasi apa sih yang benar-benar kita butuhkan di sini. Manage informasi. Gimana kalau usahawan nggak memanage informasinya semua diterima, apa yang akan terjadi? Iya, kalau informasi itu malah jadi kebingungan. Dia tuh tidak menemukan spesifikasinya. Nanti dia menemukan apa sih? Oh semuanya ditampung gitu. Jadi arahnya nggak jelas. Yang ketujuh sebagai fasilitator informasi. Jadi kita harus tahu kira-kira untuk mereka mencari informasi kemana aja, bagaimana caranya. Terus ini yang terakhir, kenapa wartawan sebagai profesi yang menjadikan ini? Selalu dibutuhkan. Karena ada wadah kayak dokter pasti rumah sakit banyak dibutuhkan. Banyak yang dibutuhkan. Menjanjikan di sini kita tuh perpustakaan. Iya. Jadi perpustakaan di sini tuh kenapa menjanjikan hampir semuanya bisa bekerja gitu. Jarang yang nggak bisa bekerja karena sendiri kita banyak yang statistiknya sekolah juga banyak. Jadi kayak di swasta, di Indonesia tuh ada begini. Perpustakaan universitas lain. Berikutnya kita ada etika profesi usahawan. Nah, kumpulan prinsip-prinsip moral dan nilai luhur yang menjadi pedoman bagi setiap usahawan dalam menjalankan aktivitas. Jadi sebenarnya etika profesi usahawan itu kayak apa ya? Dikembangkan lagi dari beberapa nilai moral dan nilai luhur kita adaptasi menjadi suatu hal yang baru kemas lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, prinsip utamanya yang pertama, komitmen pada layanan, mengutamakan kebutuhan perpustakaan. Gimana kalau perpustakaan nggak mengutamakan kebutuhan perpustakaan? Jadi ibu beli koleksi yang ibu pengen aja. Gimana? Boleh ya. banyak Pak. Iya nggak sesuai aturan. Iya. Jadi bias. Iya sebenarnya kan ini nggak bisa ya kita harus menentukan hanya kebutuhan kita, tapi harus melihat perpustakaan karena kan sebenarnya mereka berpikir tuh apa? Dari situ kan kelihatan kalau hanya kita yang tentukan, mereka nggak akan datang ke perpustakaan. Hidup matinya perpustakaan kan dilihat dari si perpustakaan. Jadi kita harus informasi yang kita kelola sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Mereka butuhnya apa sih? Kita sediakan. Jadi jangan sesuai dengan keinginan perpustakaannya, karena kalau sesuai dengan keinginan perpustakaan yang pertama tadi dia informasi gitu ya. Terus nggak tepat sasaran juga. Terus kebebasan intelektual, menjunjung tinggi akses terhadap informasi tanpa sensor. Jadi sebenarnya kita tuh memberikan beberapa informasi yang mungkin bisa diakses, tapi nggak semuanya juga. Contohnya kayak misalkan apa? Yang tapi yang di sini tuh menjunjung tinggi terhadap informasi tanpa sensor tuh kayak kan misalkan kita buka kayak wifi kampus ya. Habis itu ada beberapa situs yang masuknya situs legal kayak Library. Situs Library kan bukan sesuatu yang gimana gitu ya. Tapi karena situs legal dia kena sensor gitu. Jadi mungkin ketika kita menggunakan informasi tersebut harus enggak menggunakan jaringan wifi kampus. Iya ibu itu kalau di bukan tahu sih belum pernah nyoba. Kalau di rumah itu akses Library dia nggak bisa kayak proxy gitu loh. Itu
zaman terus berkembang, jadi juga kita harus ngikutin zaman yang ada juga, kayak misalkan yang digitalisasi. Karena kan sebenarnya perubahan zaman kan terus berkembangnya, otomatis informasi dan sebagainya itu kan terus berkembang, makanya kita harus belajar kayak ini ya. Mungkin zaman dulu belum ada zaman dulu tuh kayak nggak ada kayak sekarang ya, beberapa tools AI itu sekarang tiba-tiba ada beberapa tools aplikasi AI yang bisa kita gunakan. Karena kan untuk bisa ngasih tahu ke pengusaha kan kita harus coba dulu ya. Terus selain itu kan banyak ya di kayak cari-cari website atau apa yang bisa kita gunakan dan otomatis. Makanya sebenarnya kita tuh harus terus belajar dan sekarang tuh lagi update informasi tentang apa biar bisa mengikuti si kebutuhan pengusaha juga. Jangan sampai pengusaha kebutuhannya udah sampai mana kita tinggal di belakang, jadi nggak bisa mengimplementasi informasi yang mereka butuhkan. Berarti itu ke yang tadi harus sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Untuk bisa sesuai kebutuhan kita harus mengikuti mengembangkan diri. Kalau kita ketinggalan, ini mereka udah sampai mana kan kadang-kadang istilahnya mah mereka udah tahu nih sampai sini tapi kita masih ketinggalan, jadi harus harus kita sesuaikan juga. Nah, kode etik wisatawan, adanya kode etik itu sebagai wujud formal. Nah, kode etik adalah dokumen tertulis yang merumuskan standar perilaku bagi seluruh anggota profesi wisatawan. Gimana kalau kode etik ini tuh tidak tertulis? Gimana? Gimana kalau kode etik ini dokumennya nggak dituliskan, nggak ditulis? Tidak bakal dilupakan nggak sih Bu kalau nggak tertulis? Iya, orang kan bisa lupa ya. Terus kalau udah lupa tuh pasti akan ada kesalahan pemahaman, beda persepsi yang udah ada jelas kalimatnya aja kadang-kadang pada orang bingung, salah paham, apalagi yang nggak ada secara tertulis. Udah pasti bisa jadi orang lupa, salah paham dan sebagainya. Terus bisa jadi setiap generasi itu nanti tiba-tiba ada kata yang nambah, ada yang kurang dan sebagainya gitu. Makanya dibuatlah aturan secara bertulis dia lebih jelas lagi. Nah, fungsi utama salah satu pertama menjaga martabat profesi. Adanya kode etik itu memastikan citra tetap dihargai. Kenapa kita harus memastikan citra wisatawan tetap dihargai? Gimana kalau citra wisatawan di situ jelek? Tidak dihargai. Ya, gimana kalau misalkan dia nggak dihargai, selain nggak dihargai, Kabur pemustakanya. oh, jadi kan si pengusaha itu bisa jadi nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pengusaha. Makanya kita harus membuat citra si wisatawan tuh, oh ternyata disampaikan benar, tapi benar tuh yang seperti apa aja ya, benar sesuai kebutuhan dia, terus benarnya tuh yang update informasinya. Nah itu kan selain informasi yang dikelola, tapi si pustakawan sendiri tuh punya citranya sendiri. Kalau dia citranya udah buruk, bisa jadi orang malas datang ke perpustakaan tersebut, jadi nggak datang. Kalau citra pustakawannya bagus itu, kalau ditanya dia bisa jawab dan sebagainya, nah citranya apa gimana? Itu juga mempengaruhi. Terus ini melindungi hak pemustaka, menjadi jaminan bahwa pengusaha akan dilayani secara adil dan profesional. Adil di sini tuh semua orang punya Pemakaian apa ya? sama. Semua orang bisa menanyakan informasi tersebut gitu. Kan kadang-kadang misalkan ya di perpustakaan UIN yang menanyanya tuh dosen, jadi dia lebih mengutamakan dosen dulu nih. Padahal mahasiswa yang udah pada ngantri, kan nggak boleh gitu ya, harus adil dan profesional, kan harus menunjukkan yang emang benar-benar dia lebih dulu dan bahkan juga pasti membutuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan karena misalkan orang penting atau punya jabatan dan dia tidak benar, saat itu dia nggak adil, terus nggak profesional. Udah dulu Butut banget. ya kalau emang ada di IT mah ya beda cerita lagi. Ya kan ini kita bergeraknya di
profesi nggak ada kode etik pasti nggak akan ini ya, nggak akan berjalan dengan mulus ya. Yang udah ada kode etiknya aja kadang-kadang suka banyak yang melanggar, terus itu tidak menyesuaikan dirinya. Nah, makanya dibuatlah kode etik. Tujuannya yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi biar lebih terukur profesional enggaknya itu dari tadi kode etik. Kalau dia kalau menerapkan kode etik, berarti dia bisa dikatakan profesional. Kalau dia melanggar, berarti tidak, untuk menjaga martabat. Jadi si orang itu tuh tadi citra diri dia lebih kredibel kayak ini, kayak dokter ngasih obat ke pasien, terus salah ngasih obat, otomatis kan akan rusak citra diri apa sih dokter tersebut. Sama aja kayak jadi kalau dari salah kasih informasi akan merusak citra diri si profesi tersebut. Terus meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kenapa kita harus mengabdi? Tadi ini poin kedua. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kenapa harus mengabdi? Enggak cukup kok kita cuma dengan antara pustakawan dengan pengusaha. Kenapa harus meningkatkan pengabdian para anggota profesi? Pengabdian di sini pengabdian seperti apa? Apa? Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Pengabdiannya seperti apa? Bukan pustakawan dengan pengabdian sama masyarakat kan pengabdian kita masyarakat yang sudah jadi dari pustakawannya benar-benar harus apa ya, harus tingkat empati ke masyarakat. Jadi kita tuh kayak istilahnya profesi pustakawan tuh kayak profesi lainnya punya kebermanfaatan bagi masyarakatnya, bukan hanya bagi pengunjung aja. Kan kadang-kadang ada juga kayak misalnya perpustakaan UIN, bukan berarti diteruskan untuk UIN doang kan, yang luar juga bisa. Nah, itu juga. Jadi sebenarnya bagaimana kita bermanfaat untuk lini masa kita, enggak mengabdi jadi terhubung ke masyarakat, enggak, dengan kayak melakukan beberapa kegiatan yang emang diteruskan siapa aja bisa ikut gitu pengabdian. Kayak misalkan ada pelatihan tulisan artikel tapi untuk umum, tapi yang menyelenggarakan perpustakaan UIN, itu juga sebagai bagian dari pengabdian. Jadi kebermanfaatan pustakawan untuk masyarakat. Terus meningkatkan kualitas profesi dan organisasi, otomatis karena kita kebermanfaatannya makin banyak ya, jadi untuk dia kualitasnya lebih bagus juga. Terus adanya kode etik itu biar kelihatan, oh sini tuh ternyata pustakawan, profesi pustakawan tuh profesional nih. Jadi ada soal ukurnya juga. Meningkatkan layanan atas keuntungan pribadi. Bisa meningkatkan layanan atas keuntungan pribadi di sini tuh kita lebih ke mengutamakan layanan, karena kan kita bergerak di bidang jasa ya. Nah, kayak contohnya misalkan kalau perpustakaannya yang besar ya, sampai ada 2 sih gitu ya. Ada orang yang nanya nih ke kita, tapi udah yang kita mau ganti nih. Nah, kan enak ya kita ini dulu, kita tetap melayani dia butuh informasinya apa, baru ketika orang yang itu udah datang baru diganti. Kayak dokter istilahnya udah dia pergantian shift, terus misalnya ada pasien yang urgent, masa ditinggal gitu aja sih karena pergantian. Nah kayak gini kayak kita juga gitu, masa tiba-tiba ditinggal. Jadi harus lebih mengutamakan pelayanan dibandingkan pribadi dia sendiri gitu ya. Terus memperkuat hubungan organisasi profesi, jadi dia lebih kuat juga. Sama ada standarnya maksudnya juga. Jadi si kode etik itu yang sebagai acuan kita semua pustakawan profesi pustakawan.
yang menggunakan untuk apa itu mah terserah dia gitu di luar kendali. Jadi kita tuh tidak bisa mengontrol itu. Pokoknya mereka membutuhkan informasi kita berikan. Mereka memanfaatkannya jadi hal yang positif atau negatif itu terserah mereka. Jadi beda-beda. Jadi kita juga tidak bertanggung jawab atas keselewengan mereka gitu dalam penyelewengan mereka. Nah, kayak misalkan dia pengen tahu nih si perbedaan uang asli dan uang palsu beberapa super bisa dari bahan kimianya atau apa terus ternyata dia malah mengeksekusi yang bagiannya uang palsu. Nah itu kan di luar tanggung jawab usahawan. Kita usahawan berkewajiban melindungi privasi pengguna dan kerahasiaan yang menyangkut informasi yang terjadi. Nah kita juga mau kasih tahu informasi yang dari kalau usaha sebelumnya. Kayak istilahnya data pasien nggak boleh bocor. Bukan data kayak yang sebelumnya dia nanya nggak boleh dijawab. Tapi sebenarnya kalau informasi mah jarang ya. Tadi dia nanya apa kan nggak boleh. Berarti tetap aja kita nggak boleh membocorkan informasi. Berarti tanyaan sebelumnya. Terus yang terakhir usahawan harus jadi bintang. Dari kita produksi itu kayak hak cipta. Kita membeli buku yang asli gitu, yang bajakan. Kita membeli buku bajakan. Terus kita berlangganan dan beli jurnal-jurnal yang emang ini itu bukan yang ilegal. Emang di sana Nanti. Kayak situ lagi sebenarnya kan yang harus dipenuhi dia nggak dapat kalau bisa tulis buku kayak di Google bayar nanti tulisnya dapat bayar. marun dan aku marun. Nah ini bukan ada undang-undang nomor 23 dari 7 tentang perlindungan itu yang viral kemarin. Nah ini yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang regulasi seputar perpustakaan. Apakah semua profesi ada regulasi dari undang-undang nggak? Ada perpustakaan. Ada. Kayaknya ada nggak? Pasti ada nggak sih kalau profesi? Iya. Apakah semua pekerjaan menjadi profesi? Enggak. Yang ini enggak. Nah ini yang diaturkan di dalam juga ada bagian bahas tentang etik. Di sini ada bagaimana. Tapi ini yang diatur oleh negara ya, yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia. Ada juga yang dikeluarkan oleh asosiasinya, asosiasi profesi sendiri. Aku sih. Dan ada juga yang dari bahas waktu itu yang dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut kayak kode etik perpustakaan sih khusus guru gitu lah. Kalau yang dikeluarkan oleh asosiasi berarti untuk semua anggota asosiasi. Kalau ini berlaku untuk semua pustakawan yang ada di luar negeri juga sama mereka punya kode etiknya juga beda negara beda lagi. Aku nukar uang di pembeli. Semuanya sudah diatur. Kita tuh menentukan sih bekerja di bidang profesi yang apa ya, yang pokok gitu, yang tadi yang kuat. Karena kalau beberapa kayak misalkan sebenarnya Berani ya, jurnalistik, kalau jurnalistik kita tidak tahu ini asesnya sebagai kalau kita tahu di bawah naungan perusahaan Republik Indonesia. Jadi kita tuh benar-benar tidak akan tiba-tiba profesi itu hilang. Kayak sekarang istilahnya beberapa orang yang kerja di media banyak dikat karena kan ada beberapa banyak tulis yang membantu ya dari editor juga banyak pengurangan apa sih wartawan, makanya kan sekarang ada citizen jurnalism ya kan, jadi siapa aja bisa jadi jurnalis, makanya dari itu banyak informasi yang kita tuh nggak semua kan kalau untuk bikin berita kan ya tinggal pilih oleh aku kan siapa aja juga bisa, cuma cara menulisnya, memproduksinya belum tentu. Jadi kalian bisa kita lanjut ya.
alhamdulillah. Kenapa yang internal kurangnya pemahaman atau kesadaran dari dalam diri pustakawan itu jadi kendala? Karena dalam Kenapa? Karena kan semua pustakawan tuh apa sih aware gitu ya, perhatian dengan diri. Kayak mungkin hal yang sepele pun kayak 5S nya senyum sapa salam pun enggak semuanya kan ya, senyum siapa tuh kayak jadi datang aja udah biasa ya, ketika nanya baru dijawab. Nah makanya perlu menanamkan pemahaman tersebut. Sebenarnya bagus enggaknya perpustakaan itu dilihat dari kepalanya. Dia paham nggak sih hal-hal yang sebenarnya kayak kelihatannya sepele ya, tapi itu akan sangat berdampak ke perpustakaannya. Selain internal ada juga yang dari eksternal. Tekanan dari atasan atau kebijakan institusi yang tidak sejalan dengan etika profesi. Jadi jangan sampai etika ke kanan, kebijakan ke kiri. Jadi ya yang satu kesana berlawanan. Harusnya kan bersenambungan, jadi menyatu. Dia semakin bagus. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Itu juga menjadi penghambat ya, karena nggak semua pustakawan itu backgroundnya pustakawan. Jadi nggak semuanya ngerti bagaimana cara bertindak, berperilaku dan sebagainya. Itu sangat ini. Fasilitas juga mempengaruhi ya. Kalau fasilitasnya yang seadanya juga otomatis kinerjanya juga kayak misalkan untuk mencari informasi ternyata di kamu sebuah segini ya, pustakawan tersebut nggak ada komputer ini. Kan apa juga ya, atau nggak ada koneksi internet, hanya mengandalkan data handphone, itu tidak akan jadi kendala. Terus yang terakhir, nah, tunjukkan pustaka yang tidak realistis dan melanggar aturan. Kamu Kita baru juga mainnya. lihat nih, si pustakanya jangan minta Hormon informasinya dari siapa? melanggar aturan. Bapak kamu, ibu kamu ini nggak? Ya berarti kan Nah, emang aku mau nanya, hormon. ini kan kendalanya ya, kendala yang dihadapi ketika menanggapi KPDS. Upaya yang akan kalian lakukan untuk meminimalisir kendala ini apa? Upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir kendala ini. Ini kan kendalanya, upayanya. Upayanya untuk yang di internal itu peningkatan pemahaman atau kesadaran dari pustakawan itu sendiri. Itu harusnya dari dalam dirinya sendiri. Terus yang lain apa? Ininya kurang. Apa upayanya? Selain tadi dari dalam diri dia sendiri, kalau untuk eksternalnya gimana? Atau apanya lagi? Apa? Upaya yang bisa dilakukan. Menyesuaikan kode etik agar sejalan dengan etika profesinya. Itu juga bisa ya. Jadi nggak bertentangan ya. Jadi antara Kamu mau jajan? kebijakan sama etika harus jalan. Selain itu apa lagi? Langgar paling buat denda ya. Sanksinya ya dari organisasi yang sanksinya Kartu itu apa lagi? KTP, bayar kartu SMA. Oke bisa. KTP kan ada kan? Kalau yang Aktif angka. Belum kenal mereka. Jadi kayak aku juga loh. Ini di sekolah, ini di sekolah. Kamu di mana? Aku di Ngawi itu apa sih? Di Ngawi itu ada satu KTP itu. Nah itu juga bisa jadi upaya. Nah selain itu kan kalau untuk kayak fasilitas mah sekarang udah banyak ya CSK yang mereka tuh paham itu ternyata perpustakaan itu penting kayak dari CSK-nya di mana-mana ya. Nah kita juga bisa mengajukan fasilitas tersebut misalkan
juga. Belajar aku harus semuanya. Dulunya pas SMK ya, mau absen teh ada angkatnya. Kalau tinggal ini cekap ada satu. Kamu gitu ya, ini aku main buat library bisa, buat perpus. Jadi memang itu agak susah ya antara kebijakan. Mama sering tiap pagi mau pulang absen. Oh dia tetap di kelas tuh di absen. Berlipat-lipat absennya. Ya, jadi kita lebih jelas aja. Kalau kita kayak tadi beberapa informasi yang istilahnya sumber-sumbernya tuh apa ya, yang saya diperlakukan itu sebenarnya siapa aja. Aku tuh suka sama dompet ini. Kamu pas-pasti 2 kali seminggu. Ya di sekolah. Websitenya tuh ilegal. Di sekolah disuruh mereka tuh akan akses gitu. Jadi siapa aja bisa mengaksesnya. Takutnya kita ngasih referensi itu mereka menggunakannya nanti penulisnya tidak mendapatkan royalti yang dibutuhkan. Nah ini upayanya memberikan pelatihan, itu juga pelatihan penting ya untuk meningkatkan soft skill mereka, karena kan setiap tahun juga pokoknya perkembangan itu selalu berubah. Bagaimana sih bisa menyesuaikan ya dengan cara memberikan pelatihan. Soalnya nggak sih kalau kawan nggak pernah diberi pelatihan selama kerja di tempat tersebut, otomatis akan ini ya akan tertinggal ya, entah tertinggal dari kayak misalkan nggak semua wisatawan juga suka ngulik, suka mencari informasi. Siapa tahu yang lebih suka gitu, dia pengennya udah sama informasi yang ada gitu, nggak cari tahu sekarang tuh aplikasi apa sih gitu. Terus IA-nya tuh kayak ChatGPT, terus yang dari ChatGPT kan muncul lagi DeepSeek, terus muncul lagi apa lagi gitu kan, itu bagian dari kita jadi harus tahu perkembangannya. Kayak dulu misalkan dulu tuh kartu alumni itu masih manual nih, kertas. Nah sekarang kan nggak semuanya pakai kertas ya, orang kartu kan nyari-nyari buat tahu kan aksesnya. Terus kayak misalkan peralihan yang sebelumnya hanya datanya manual, terus tiba-tiba sekarang pakai Swift atau Isis, mereka juga butuh ini kan pelatihan untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Terus tanamkan pentingnya aplikasi klasifikasi. Menanamkan yang ketiga nih, selalu menanamkan sikap ramah sama yang tadi gimana senyum sama-sama. Kalau kelihatan kayak spell ya, tapi itu tuh openingnya apa sih? Yang first impression banget ketika orang masuk tuh langsung notice gitu. Efek-efeknya apa? Makanya baiknya jangan sampai ketika ada peserta yang menanya atau sudah datang kita nggak senyum gitu ke orang. Nah ini sanksi tegas pelanggaran, ada pelanggaran yang tegas. Kadang-kadang nggak munafik ya, masih banyak lah istilahnya yang KKN gitu ya, jadi karena dia senior gitu ya udah langsung aja gitu. Tapi kan nggak boleh gitu ya, secara profesional, secara profesionalisme dia tidak ada profesional dan pada itu juga melanggar. Makanya kita buat sanksi pelanggaran yang tegas. Jadi baiknya sih idealnya perpustakaan itu jangan dikelola oleh webinara gitu, itu sudah dilakukan dan ada tentunya nggak semua bisa gitu ya, kayak misalkan perpustakaan yang negeri kan ada batas umur ya gitu kan. Kalau untuk PNS itu dia bisa berhenti bekerja sampai umur 68, 50 kan udah bagus dan produktif ya, di 50 juga kayaknya udah pengen pensiun gitu kali. Makanya jadi bagian tuh disesuaikan dengan kebutuhannya, karena kan sekarang masih banyak nih informasi, terus banyak aplikasi yang harus bisa digunakan. Nah, kesimpulannya menjadi pustakawan berarti mengemban status profesi yang mulia dan standar etika yang jelas. Itu tuh kayak guru istilahnya. Pustakawan juga apa? Ada pinjaman ininya loh, pinjaman jabatannya
kuliah dulu online cuma ya udah selanjutnya jadi harusnya apa-apa kita sambil banyak yang seperti itu. Terus yang kedua, etika profesional menjadi landasan moral, sementara kode etik adalah panduan dalam perbuatan. Jadi adanya kode etik itu untuk panduan, ya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, meskipun ada kendala, komitmen untuk menerapkan kode etik adalah kunci untuk menjaga integritas kualitas pelayanan perusahaan. Kenapa? Kenapa kita harus menjaga integritas dan kualitas pelayanan perusahaan? Kenapa kita harus menjaga integritas dan kualitas pelayanan apa-apa? ya pemimpin gitu Nggak cukup dengan informasi yang kita kelola dalam. saya jawabannya Ya, kenapa? yang punya kedua Karena kalau dari kualitas layanan gue harus konsisten. Kayak tadi ya tidak membeda-bedakan si apa pengusahanya siapapun itu harus menghasilkan layanan yang baik. Itu apa lagi? agar ini pemusnahan dapat pelayanan dengan baik, mau itu diaksikan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan kamu nikah umur berapa Nah ini juga bisa ya. Karena kan sebenarnya tadi pada dari itu melihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Katanya saya senyum sama salam memberikan informasi yang dibutuhkan juga itu bagian dari layanannya. Kalau semakin banyak informasi yang dibutuhkan tapi dari kasih, otomatis kan juga makin bahas ya perusahaan. karena kalau terjadi pabrik awal itu ada Sampai sini ada yang bertanya tidak? Untuk format UTS bukan depannya. Makalah aja sih ada cuma pembahasan, pendahuluan pembahasan sama kesimpulan. tapi emang sikap itu masih Boleh kok, boleh tidak harus perpustakaan, boleh taman bacaan. Tapi kalau bisa jangan perpustakaannya komersil yang kayak pusakawangan jangan, terus yang kayak perpustakaan batu api kan sebetulnya pustakawan ya, takutnya mereka nggak ngerti tentang kode etik masuk. hanya lagi kau mengingatkan besoknya kenapa karena aku nggak bisa pulang Enggak lebih ke kode etik mereka menerapkan enggak kode etiknya kayak gitu kan. Jika ada yang datang mereka mau sama, tinggal dia cari informasinya. ayo aku nginep di rumah aku kita gabut bersama kami sedang Boleh ke perpustakaan sekolah, boleh ayo perpustakaan sekolah, boleh perpustakaan universitas, boleh perpustakaannya di tempat ayo sebagainya. kita semakin mending Kalau perpustakaannya misalnya sama, tapi kan tempatnya beda-beda. Beda boleh, nggak boleh. Kayak tempatnya sama, boleh. Tempat magang juga boleh, tapi bukan kalian ya yang dievaluasinya lama ini. yang penting itu tentang pengembangan ya kok pengembangan ketika profesi Pokoknya yang udah pernah kalian observasi dari dan nggak repot harus kalau isinya masalah itu boleh. Masalah tapi berhubungan tentang politiknya, tentang mau apa yang di tempat bukan magang mencakup ke ketika profesi itu Ibu, yang di tempat magang aku tuh bukan profesi pustakawan, itu nggak apa-apa. Soalnya etika profesinya tuh emang gimana ya, karena bukan pustakawan, jadi emang kurang dipakai gitu. Itu nggak apa-apa kalau buat makalah. Oh, dia tahu nggak tentang yang beretiknya? Kurang tahu, cuman emang kebanyakan tuh nggak melakukan Pasti etika. sih si pustakawannya tahu tentang kode etik ya. Jadi di situ kan akan lebih kelihatan kok dia tahu nih harusnya tidak menerapkan. Kalau nggak tahu peraturannya dia Oh, enggak deh, tapi pernah ikut pelatihan. kalau nggak tahu dia udah pasti nggak menerapkan. Kalau bisa pastinya tahu nih. Pernah magang di mana aja tuh observasi si pustakawannya ini. Nama dia. Oh iya benar. Iya deh. Ada lagi nggak Kalau mau yang sendiri nanya? apa? Aku iPhone.
di lapangan mereka